Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Khairul Umam dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang kekeringan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Satria Chandrawijaya, yang kedua ada Rizwan Trimulyono, yang ketiga ada saya sendiri, yakni Nur Hamidah. Baik, sebelumnya kami juga meminta maaf kepada Bapak Khairul Umam, salah satu anggota dari kelompok kami tidak bisa menghadiri presentasi kali ini. Namun meski begitu, saya dan satu teman saya, Rizwan, akan berusaha menyampaikan materi dengan baik, sehingga bisa dipahami oleh semuanya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kekeringan. Kekeringan sendiri dapat diartikan sebagai kebutuhan air tetap atau bahkan meningkat, tetapi persediaan atau cadangan air tanah itu dalam kondisi menurun atau semakin berkurang, sehingga air tanah tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan air harian. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari kekeringan. Yang pertama adalah curah hujan itu kurang dari 60 mm tiap bulannya. Intensitas hujan itu semakin jarang, bahkan tidak terjadi hujan sama sekali. Kemudian ciri-ciri yang kedua, matahari bersinar sangat terik di siang hari, tidak tertutupi oleh awan ataupun mendung. Ciri-ciri yang ketiga adalah suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, bahkan terasa pengap. Kemudian ciri-ciri yang keempat, tanah-tanah itu mulai merekah, pecah-pecah, bahkan kering. Kemudian ciri-ciri yang kelima, air pada permukaan seperti air sungai, air danau, air laut, dan sebagainya itu mengalami kekeringan dan surut. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, kelembapan udara absolut semakin meningkat, sedangkan kelembapan udara relatif itu semakin berkurang secara signifikan. Kemudian setelah ciri-ciri, saya akan membahas mengenai pengklasifikasian kekeringan. Jadi kekeringan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kekeringan ilmiah. Yang kedua, kekeringan antropogenik. Kekeringan ilmiah sendiri itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah kekeringan meteorologis, yang kedua kekeringan hidrologis, yang ketiga kekeringan pertanian, yang keempat adalah kekeringan sosial ekonomi. Baik, yang pertama kekeringan meteorologis. Kekeringan ini diakibatkan karena kurangnya curah hujan. Untuk kekeringan hidrologis diakibatkan karena pasokan air pada permukaan seperti sungai, danau, rawa, dan lain sebagainya itu mulai berkurang. Bisa juga disebabkan karena ketersediaan air tanah itu juga menurun. Kemudian yang ketiga adalah kekeringan pertanian. Kekeringan ini adalah kondisi kekurangan air yang erat kaitannya dengan kegiatan pertanian. Misalkan, di suatu lahan pertanian itu ditanami tanaman-tanaman. Nah, untuk pertumbuhannya, tanaman-tanaman tersebut sangat membutuhkan air dalam jumlah yang sangat besar, yang sangat banyak. Namun ketika kekeringan itu melanda lahan pertanian itu, otomatis cadangan air di situ semakin berkurang sehingga bisa menghambat pertumbuhan tanaman tersebut sehingga produktivitasnya pun ikut terhambat. Kemudian yang keempat itu adalah kekeringan sosial ekonomi. Yang dimaksud kekeringan sosial ekonomi di sini adalah kondisi kurangnya air yang berkaitan erat dengan jumlah komoditi ekonomi yang dihasilkan. Maksudnya kekurangan air di sini itu bisa berdampak terhadap penurunan jumlah komoditi ekonomi yang dihasilkan dari kebutuhan normalnya. Kemudian yang kedua tadi adalah kekeringan antropogenik. Kekeringan ini bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama bisa disebabkan karena tidak mematuhi aturan-aturan umum yang berlaku, yang seharusnya dipatuhi. Misalkan terlalu banyak menggunakan penggunaan air yang berlebihan, boros air, tidak hemat air. Kemudian yang kedua, hilangnya sumber mata air. Tetapi perlu diingat, sumber mata air yang hilang ini disebabkan karena ulah manusia. Kemudian setelah membahas pengklasifikasian kekeringan, selanjutnya akan saya bahas mengenai kekeringan yang ditinjau dari berbagai aspek. Menurut Nalbantis et al. Tahun 2008, kekeringan dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama aspek hidrometeorologis, yang kedua aspek pertanian, yang ketiga aspek hidrologis. Untuk aspek hidrometeorologis, itu kekeringan dapat diartikan atau didefinisikan
atau diakibatkan karena curah hujan yang berkurang. Yang kedua dilihat dari aspek pertanian. Kekeringan di sini ditandai dengan berkurangnya lengas tanah atau ketersediaan air tanah. Kemudian yang ketiga, kekeringan ditinjau dari aspek hidrologis. Maksudnya kekeringan ini diakibatkan karena berkurangnya air di permukaan, seperti air sungai, air danau, air laut, dan sebagainya itu mengalami penyusutan atau surut. Kemudian setelah membahas itu, saya akan membahas mengenai penyebab dari kekeringan. Yang pertama disebabkan karena kemarau terlalu lama atau kemarau panjang. Yang kedua disebabkan karena tidak ada daerah resapan air. Kemudian yang ketiga disebabkan karena penggunaan air yang berlebihan. Kemudian yang keempat bisa saja disebabkan karena sumber mata airnya menghilang. Kemudian yang kelima bisa disebabkan karena sumber mata air itu jauh dari jangkauan atau jauh dari pemukiman. Kemudian yang terakhir itu bisa juga disebabkan karena tidak ada penampungan air. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membahas juga tentang dampak dari kekeringan. Yang pertama jelas ya, kita pasti kekurangan sumber air minum. Yang kedua, kita juga bisa kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan untuk kebutuhan mandi, cuci baju, cuci piring, dan sebagainya. Itu kita kekurangan air. Untuk yang ketiga, itu bisa menyebabkan tanaman maupun hewan mati karena mereka tidak mendapat asupan air yang cukup. Kemudian yang keempat, bisa menyebabkan lingkungan kotor. Nah, lingkungan kotor ini bisa saja terjadi karena pada saat kekeringan itu tidak ada air yang cukup untuk digunakan dalam membersihkan kotoran-kotoran yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian selanjutnya adalah bencana kelaparan. Bencana kelaparan ini bisa saja terjadi. Ini erat kaitannya dengan kegagalan panen pada kegiatan pertanian. Misalkan saja di suatu lahan itu ditanami tanaman-tanaman pangan. Kemudian ketika kekeringan itu melanda lahan pertanian, bisa saja menghambat pertumbuhan tanaman-tanaman pangan tersebut, juga termasuk menghambat produktivitasnya yang harusnya tanaman-tanaman itu menghasilkan bahan pangan untuk kita konsumsi sehari-hari, ini menjadi tidak bisa menghasilkannya karena asupan air pada tanaman tersebut berkurang akibat adanya kekeringan yang melanda lahan pertanian tersebut. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizhon Tri Mulyono. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Hamidah. 6. Wabah penyakit. Bibit penyakit akan muncul jika kekeringan terjadi. Hal ini disebabkan karena kebersihan tubuh dan lingkungan tidak akan karena ketidakan air. Penyakit yang umumnya muncul adalah gatal-gatal, jamur, dan penyakit kulit lainnya. 7. Serangan serangga. Hama tanaman akan bermunculkan saat kemarau panjang terjadi. Serangga tersebut muncul karena rantai makanan telah terganggu, seperti predator yang pergi atau mati. 8. Dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman. Adanya kekeringan dapat menghambat pertumbuhan suatu tanaman. A. Kekeringan dapat menyebabkan penurun produktivitas yang sangat drastis karena ketersediaan air minuman bahkan tidak ada, sehingga hal itu agar menyebabkan kematian pada tanaman. B. Selain itu akan terjadi penurunan penyerapan hara dan air oleh akar. C. Menyebabkan suplai air yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman tidak terpenuhi sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Upaya-upaya penanggulangan kekeringan. 1. Menjaga kelestarian hutan dan menanam banyak pohon. Salah satu fungsinya adalah tempat penyimpanan cadangan air bagi kehidupan manusia karena pohon akan menyerap dan kemudian menyimpan air di dalam akarnya.
Suatu daerah yang memiliki banyak pohon tentu akan mempunyai banyak cadangan air daripada daerah yang kurang pohon. 2. Menggunakan air dan sewajarnya. Hal yang dapat dilakukan setiap warga masyarakat adalah dengan cara membiasakan dari untuk selalu menghemat penggunaan air dan berperilaku hemat air. Maka diharapkan jika kemarau tiba, masih banyak terasa air cadangan di bawah tanah. 3. Bendungan danau. Danau buatan, tampungan, dan lubang pori penyerap air, berlindung dan tampungan air hutan dapat berperan sebagai tempat penampungan cadang air yang suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekeringan air. Inilah gambar-gambar contoh studi kasus tentang kekeringan. Yang pertama di Cina. Pada tahun 1941, Cina mengalami bencana kekeringan terparah. Keringnya wilayah ini tercatat sebagai musibah mengerikan, mengingat pada saat tidak ada perang atau konflik yang terjadi di wilayah ini. Adanya kekeringan ini menyebabkan 3 juta manusia menjadi korban. 2. Australia. Pada tahun 1982 sampai 1983, curah hujan di Australia berada pada titik di bawah rata-rata minim curah hujan. Kondisi ini mengakibatkan kekeringan yang sangat parah dan tercatat sebagai yang terparah di Australia pada abad 20. 3. Ethiopia. Setelah Australia pada tahun 1943 sampai 1985, musibah kekeringan juga melanda bangsa Ethiopia. Masyarakat dan mengalami kelaparan selama musibah karena bahan pangan sangat minim dan bahkan tidak tersedia. Ada lebih dari 400.000 yang menjadi korban. 4. Sahel, Afrika Barat. Di tahun 2012 lalu, di Sahel, Afrika Barat mengalami kekeringan. Sekitar 20 juta orang menjadi korban. Kondisi ini sangat parah. Tidak hanya kemarau, masyarakat di wilayah ini mengalami gagal panen, konflik, hingga serangan hama. Ini termasuk kondisi terbentuk di tahun belakangan ini. 5. Di Afrika Timur. Di tahun 2011 hingga pertengahan 2012, beberapa wilayah di Afrika Timur mengalami kondisi yang sangat memperhatikan. Wilayah tersebut antara lain Somalia, di Djibouti, Ethiopia, dan Kenya. Lebih dari 10 juta orang menderita karena musibah mengerikan ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga materi pada hari ini bisa kita pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.